Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi Sang Guru sampai Dia datang. Pelajaran kedua, perjanjian Allah dengan kita. Senin 9 Januari, sungguh-sungguh mendengar. Kitab Ulangan adalah versi cetak dari pesan-pesan perpisahan Musa kepada generasi kedua bangsa Israel setelah 40 tahun mengembara di padang gurun. Pesan-pesan ini diberikan di dataran Moab di sebelah timur Yeriko. Kitab Ulangan dengan tepat disebut Kitab Peringatan. Dalam kitab ini, Musa mengulangi hubungan Allah yang setia dengan bangsa Israel. Dia menceritakan perjalanan mulai dari Gunung Sinai sampai ke Kades Barnea, dekat dengan tanah perjanjian, juga pemberontakan dan pengembaraan 40 tahun di padang gurun. Dia menyatakan kembali 10 perintah itu, tuntutan mengembalikan persepuluhan dan pusat perbendaharaan. Tetapi fokus utama kitab Ulangan adalah nasihat untuk menurut Allah dan menerima berkat-berkatnya. Musa menggambarkan Allah sebagai pribadi yang memiliki kemampuan, kerinduan dan peduli kepada umatnya. Bacalah Ulangan 28 ayat 1-14. Berkat agung apakah yang dijanjikan kepada bangsa itu? Tetapi apakah yang harus mereka lakukan untuk menerima berkat-berkat itu? Musa sangat bersungguh-sungguh agar bangsa itu mengerti bahwa Allah memiliki pikiran yang ajaib, bahkan mujizat dan berkat-berkat untuk mereka. Perkataannya, jika engkau baik-baik mendengar, biarlah mereka tahu bahwa nasib kekal mereka dipertaruhkan di sini. Satu kenyataan akan manifestasi kebebasan memilih yang luar biasa. Mereka adalah bangsa pilihannya, penerima berkat-berkat dan janji-janji yang besar. Tetapi berkat-berkat dan janji-janji tersebut bukan tidak bersyarat. Berkat-berkat itu harus diterima, diperoleh dan dihidupkan. Dan juga tidak ada Allah yang minta yang terlalu sukar untuk dikerjakan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Tentu saja, terlepas dari berkat-berkat ada amaran-amaran kutukan. Apa yang akan terjadi kepada mereka jika mereka tidak menurut, yaitu akibat-akibat yang dihasilkan oleh dosa-dosa dan pemberontakan mereka. Apakah artinya bagi kita sekarang baik-baik mendengar apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, jikalau kita membaca Ulangan 28 ayat 1-14, ini merupakan cerita yang diceritakan oleh Musa bagaimana tuntunan Allah kepada bangsa Israel. Demikian pula Allah memberikan berkat-berkat kepada mereka asalkan mereka menuruti apa yang disampaikan Allah. Dan sebagaimana bangsa Israel, demikian pula dengan kita pada saat ini. Firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, satu berkat yang mungkin sampai saat ini masih kita nantikan dan belum hadir dalam hidup kita, bukan berarti Allah tidak memberkati hidup kita. Kalau kita membaca mulai ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-12, seakan-akan Allah berbicara tentang berkat-berkatnya yang telah dinyatakan kepada Israel di sepanjang hidup mereka, minimal di sepanjang perjalanan di padang gurun waktu itu. Bagaimana Allah menyertai, Allah membawa Israel menuju kemenangan, Ia membukakan jalan, Ia menyediakan makan dari langit yakni mana, dan Ia juga menyediakan minuman. Dia menjaga anak-anak dan cucu-cucu mereka. Seringkali kita juga hidup di zaman ini menjadi khawatir dan kemudian merasa bahwa hidup ini tak diberkati karena satu hal itu belum digenapi oleh Tuhan, dan membuat kita melupakan tentang karya-karyanya yang besar yang telah Tuhan jadikan di dalam kehidupan kita. Contohnya, mari kita pikirkan bagaimana Allah memeliharakan kehidupan kita setiap hari. Mari kita memikirkan juga bagaimana Allah memberkati setiap pekerjaan kita. Ia memberkati setiap usaha-usaha yang sedang kita usahakan. Ia memberkati keluarga kita. Ia memberikan nafas kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Kita diberkati dengan kesehatan, kekuatan. Tetapi seringkali kita mengabaikan itu semua karena kita berpikir bahwa ada hal yang mungkin belum Tuhan berikan di dalam kehidupan kita.
Mari kita melihat ke belakang, lalu kita melihat berkat-berkat Tuhan yang sungguh besar yang Ia berikan di dalam kehidupan kita. Apakah kita akan meragukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Dengan kita melihat ternyata ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan kita. Yang kedua adalah Allah akan memberkati kehidupan kita, tetapi ada syaratnya. Kalau kita memfokuskan pikiran kita kepada ayat-ayat perenungan kita pada hari ini, di sana dikatakan Allah akan memberkati bangsa Israel dengan berkat-berkatnya yang melimpah. Tetapi ada syarat. Yang pertama terdapat di dalam ayat 2 bagian B. Jika engkau mendengar suara Tuhan, mendengarkan suaranya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalannya. Ayatnya yang ke-9 bagian C. Dan yang terakhir adalah jika engkau tetap menaruh percayamu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati, baik bagi bangsa Israel maupun bagi kita pada saat ini. Kalau kita melihat di dalam ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah kepada baik bangsa Israel maupun kepada kita saat ini merupakan suatu kenyataan akan manifestasi kebebasan memilih yang luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia. Kita tahu bersama bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, penerima berkat-berkat dan janji yang besar. Tetapi berkat-berkat dan janji-janji tersebut bukan tidak bersyarat. Berkat-berkat itu harus diterima, diperoleh, dan dihidupkan. Tentu saja terlepas dari berkat-berkat ada amaran-amaran kutukan. Apa yang akan terjadi kepada mereka jika mereka tidak menurut, yaitu akibat-akibat yang dihasilkan oleh dosa-dosa dan pemberontakan mereka. Itulah sebabnya Musa memberikan nasihat kepada bangsa Israel, lebih tepatnya generasi kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, untuk supaya mereka tidak mengulangi kesalahan dari nenek moyang mereka, supaya mereka tetap menurut kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita terus mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana caranya kita mendengarkan akan suara Tuhan? Salah satunya ialah lewat mempelajari akan firman Tuhan. Itu merupakan suara Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus setia kepada Tuhan dan terus mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mendengarkan akan suara-Mu, firman-Mu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.